Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan perawatan terhadap tanaman cabai rawit bara usia 3 hari setelah tanam ya teman-teman. Ini adalah 3 hari setelah tanam. Kemudian apa-apa saja untuk perawatannya, simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Ini dia yang pertama, saya menggunakan asam amino ya teman-teman. Ini adalah asam amino. Asam amino ini kita akan kocorkan langsung ke tanaman cabai yang kita miliki di posisi 3 hari setelah tanam. Dan kemudian setelah asam amino, bahan yang kedua adalah ini dia ya teman-teman. Ini adalah asam humat. Jadi kenapa kemudian saya menggunakan asam humat? Karena ini adalah sisa lahan tanaman timun suri yang tidak saya lakukan pemberian kohek kembali, tetapi kohek di sini memang sudah ada, sehingga untuk asam humat ini sendiri hanya sebagai penambah. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, asam humat adalah sebagai pembenah tanah, sehingga tanah tersebut tidak terlalu subur, maka kita bisa menggunakan asam humat. Dan untuk 1 sendok asam humat ini setara dengan 2 karung kohek ukuran 40 kg ya teman-teman. Jadi nantinya agar tanaman cabai yang kita miliki ini tentunya menjadi subur ya teman-teman. Dan kemudian untuk yang ketiga ya teman-teman, yang ketiga adalah susu sintesis. Maaf, ulangi, susu sintetis. Ini adalah produk susu kimia ya teman-teman. Bahan susu kimia yang tentunya tidak diproduksi untuk dimakan oleh manusia ya teman-teman, atau dikonsumsi oleh manusia, tetapi ini memang susu kimia hanya khusus untuk kita pergunakan pada tanaman cabai ya teman-teman. Inilah ketiga bahan yang akan kita gunakan di fase 3 hari setelah tanam ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Kemudian kita akan melakukan pengocorannya. Jadi untuk 20 liter air kita menggunakan 1 tutup untuk bahan susu sintesisnya ya teman-teman. Seperti ini. Kita langsung tuang ke air yang telah kita sediakan. Dan barulah kita gunakan asam aminonya ya teman-teman. Untuk asam amino jenis ini tidak ada di pasaran Indonesia ya teman-teman. Ini sengaja saya datangkan, meskipun produknya sama-sama produk Syngenta, tapi ini tidak ada di Indonesia. Ini sengaja saya datangkan dari sahabat saya yang berada di Cina sana, sehingga untuk 1 botol murni ini racikannya memang sangat tinggi sekali, sehingga untuk kualitasnya sangat baik sekali. Kita gunakan setengah tutup ini sudah cukup. Mohon maaf, lain halnya dengan saya sebutkan asam amino yang ada di Indonesia. Ini cenderung jauh lebih bagus dosisnya ya teman-teman. Dan barulah kita ke asam humatnya ya teman-teman. Nih, sebagaimana teman-teman simak, asam humat ini bentuknya hampir seperti arang bubuk ya teman-teman. Ini seperti arang bubuk, memang bentuknya seperti ini. Kita ke harganya ya teman-teman. Ini untuk harga 1 kilo saya beli di online shop, harganya Rp40.000 ya teman-teman. Kemudian untuk dosis 20 liter air, 20 liter alat kocor seperti ini, kita gunakan hanya 1 sendok makan saja ya teman-teman. Ini sudah cukup 1 sendok makan seperti ini per 20 liter air. Kita aduk seperti ini. Jadi bagi teman-teman, tipsnya yang tidak menggunakan kotoran hewan,
tanaman cabai yang ditanam langsung ke tanah sekalipun, jika menggunakan ketiga produk yang saya lakukan ini atau yang saya gunakan ini, maka untuk tanaman cabai yang teman-teman miliki itu akan subur ya teman-teman. Untuk perawatan 14 hari, 18 hari dan seterusnya nanti saya akan membuat tutorialnya lagi. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan setiap kali saya update video, silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, langsung kita aplikasikan ke tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman. Ini untuk jumlahnya 1000 meter ya teman-teman.